Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Apakah semakin bahagia atau biasa-biasa saja? Ya, dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, untuk kemarin sebagai informasi, kita pertemuan 5 itu tugas karena secara secara struktur materi dari tim itu masih besaran traffic. Karena saya waktu mau libur panjang itu saya melampirkan materinya di pertemuan 4 semua. Artinya di pertemuan 4 itu kan ada beberapa materi sudah. Screen dulu. Nah, muncul ya. Nah, di materi 4 kemarin kan saya melampirkan materi di semuanya di pertemuan 4 ini. Nah, di pertemuan 5 ternyata ada sebagian di sana di materi 4. Jadi harusnya dibagi 2. Oke, nggak apa-apa. Terus kemudian saya melampirkan sebuah referensi dan dan tugas. Nah, pada saat tugas kemarin pertemuan 5-6 terkait hitung soal-soal apakah ada yang didiskusikan atau ada pertanyaan? Pada saat pertemuan 4 dan pertemuan 5 topiknya besaran traffic, apakah ada yang mau didiskusikan? Ada nggak? Sementara belum ada, Pak. Yakin belum ada? Yakin ya? Oke. Berarti untuk bab besaran traffic dan materi yang saya lampirkan baik di pertemuan 4 dan pertemuan 5, informasinya sementara belum ada pertanyaan. Berarti saya simpulkan bisa memahami ya, dalam artian terkait nanti kita kan akan UTS ya, berarti harapannya bisa mengerjakan dengan baik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan di pertemuan 4 dan pertemuan 5, saya masuk ke pertemuan 6. Oke. Di pertemuan 6 ini di sini ada 2 lampiran ya, ada 2, kelihatan nggak ada di sini. Kalau di sisi Anda, di LMS Anda itu ada berapa lampiran materi yang ada di pertemuan 6? Ada berapa materi di pertemuan 6? 2, Pak. 2. Bisa di-share screen, Mbak? Bisa nggak? Oke. Siapa di sini jawab? Oh, Mbak Putri. Bisa di-share screen, Mbak Putri? Ya, Pak. Nih. Nah, di pertemuan itu kan ada 2 materi 6 dan materi pertemuan 6 BGA. Nah, nanti saya sarankan yang pada dasarnya itu sama, intinya sama. Kalau kalian sudah melihat ataupun mengunduh terus dibaca, pada dasarnya itu sama. Tapi saya mencoba untuk memudahkan dalam memahami materi di pertemuan 6 ini. Itu di pertemuan 6 nanti kita akan belajar tentang derajat pelayanan. Maksudnya apa derajat pelayanan itu? Ya nanti hubungannya dengan namanya derajat pelayanan itu sesuatu yang dilayani. Apa yang dilayani yaitu service dari mana ke mana, dari user ataupun dari operator ke pelanggan, seperti itu. Jadi
nanti ada kondisi trafficnya bagaimana, apakah nanti bisa diterima dengan baik atau ada dibuang atau ada yang di ditunggu dulu, di hold dulu seperti itu. Nah, intinya sama, membahas tentang derajat pelayanan. Terus oke, terima kasih Mbak atas share screen-nya. Oke, Pak. Bisa di stop dulu. Nah, kita dari pertemuan awal belum pernah melihat satu persatu ya, ataupun udah jarang melihat teman-teman dari kelas S1TT06T. Nah, hari ini mungkin kita absen manual saja ya. Oke, saya coba lihat dulu di di Igratias. Igratias S1TT06T. Saya absen manual ya. Oke. Erwin Steve ada? Hadir, Pak. Oke. Ahmad Azril Hadir, Pak. Akbar Nilu Hadir, Pak. Amadea Hadir, Pak. Angga oke. Asia Hadir, Pak. kecil sekali suaranya. Hadir, Pak. Kenapa Mas? Angga. Oke. Tadi belum dipanggil. Sudah dipanggil Mas. Oh, sudah, Pak. Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Dewi Hadir, Pak. Tia Hadir, Pak. Dinda Hadir, Pak. Eka Gatot Hadir, Pak. kita nggak ada ya. Hidayat Hadir, Pak. Indana Hadir, Pak. Jilan Hadir, Pak. Jilan Pak. Khalifah Hadir, Pak. Ihsan Hadir, Pak. Hadir. Mila Hadir, Pak. Mahtuh bener ya. Hadir, Pak. Bagus. Hadir. Nadia Hadir, Pak. Naufal Hadir, Pak. Julia Hadir, Pak. Putri Hadir, Pak. Rahmat Hadir, Pak. Riri Hadir, Pak. Rashid Usia hadir. Safira Hadir, Pak. Iyo Hadir, Pak. Iska Hadir, Pak. Yoel bener ya. Iya, Pak. Saya itu, Pak. Oke. Yoel apa Yoel Mas? Yoel, Pak. Yoel ya. Oke. Oke. Eka Ayu ada enggak? Eka Ayu? Ada, Pak. Maaf tadi. Oke. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Harapan saya itu tadi pengen Anda bisa menyalakan menyalakan gamenya. Jadi, oh ini loh yang namanya ini. Siapa tahu kan? Karena apa? Orang kan bisa melihat, oh ini namanya ini dengan wajah seperti ini. Ya. Biasanya kan orang bisa ingat tuh karena melihat sesuatu kan. Nah, melihat sesuatu itu mungkin sebagai patokan ataupun sebagai kunci, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin siapa tahu ketemu kapan lah ya, semester depan kalau misalnya ketemu, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Oke, itu untuk hari ini. Tadi saya sudah absen dan kemudian tadi sudah melihat materinya yang ada di LMS. Saya coba untuk menjelaskan secara ya singkat saja. Oke.
Coba diklik pertemuan 6 ini. Oke. Ini ya. Jadi di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang derajat pelayanan, di mana masih nggak jauh-jauh dari yang berhubungan dengan traffic. Yang namanya kita rekayasa traffic kan berarti kan merekayasa alirannya ya kan, aliran informasi yang ada di dalam sistem itu kan. Nah, kalau seperti itu keadaannya, berarti kan ada sesuatu kondisi, dalam artian ada unjuk kerjanya ataupun ada derajat pelayanan. Gimana sih kondisi seperti ini, apakah bisa dikatakan bagus atau bisa dikatakan diolah ataupun dibuang ataupun diterima, itu kan ada berbagai banyak kondisi. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang pelayanan terhadap ataupun unjuk kerja terhadap traffic itu sendiri. Di sini ada beberapa poin. Ini sudah rekam ya? Ada beberapa poin materi. Yang pertama yaitu pengantar kondisi trafik. Kemarin kalau Anda sudah menyimak video saya, ada penjelasan tentang pengesti ataupun kepadatan trafik. Kira-kira kondisi yang menyebabkan kongesti ataupun kepadatan trafik itu apa sih yang menyebabkan? Ada yang tahu nggak? Yang menyebabkan terjadinya kepadatan trafik. Ada yang tahu? Lagi ramai yang pakai, Pak. Oke, secara sederhana banyak yang memakai, apa yang dipakai Mas? Yang pakai apa dalam artian? Mungkin bisa dispesifikan. Service. Oke. Jadi layanan yang kita berikan gitu lagi banyak yang pakai. Oke. Lagi banyak yang pakai. Itu kan berarti kan dari sisi pelanggan ya. Kalau dari sisi operator ataupun dari usernya apa? Banyak yang memakai terhadap apa? Sampai ke sana nggak maksud saya Mas? Itu sudah benar dalamnya banyak yang pakai. Apa yang dipakai itu loh? Apa yang dipakai? Yang dipakai adalah saluran ataupun kanal dari sistem telekomunikasi kita, gitu ya. Jadi kalau banyak yang pakai banyak, maksudnya apa yang pakai banyak? Nah, itu kan harus lebih detail, lebih spesifik. Banyak yang pakai terhadap kanal ataupun saluran dari sistem telekomunikasi. Tuh. Jadi suatu kapasitas dari sistem telekomunikasi itu traffic yang masuk melebihi dari kapasitas dari sistem telekomunikasi yang dibuat. Jadi padat itu. Nah, secara definisi, ya tadi seperti yang saya jelaskan, seperti penjelasan dari teman Anda, Mas Rosi tadi ya, ya emang keadaannya tuh semua server itu dalam keadaan diduduki secara serempak pada satu waktu. Jadi sama-sama banyak yang pakai kayak gitu. Yang banyak yang pakai kalau di sini bisa dibilang server, dan di satu sisi juga bisa dibilang dari kanal ataupun saluran. Gitu. Jadi jangan bingung ya. Intinya sistem kita sedang dipakai dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Nah, penyebabnya ya traffic yang ditawarkan itu melebihi kapasitas dari jaringan ataupun sistem kita. Ilustrasinya seperti ini. Ini yang masuk banyak, kemudian M lebih besar daripada N. Nah, ini sistemnya banyak yang masuk. Ya, yang keluar otomatis kan nggak semuanya terlayani dengan baik. Katakanlah yang di sini ada 10, kapasitas kita hanya 8, berarti yang masuk ada berapa? Yang keluar ataupun yang bisa lolos dilayani ada berapa? Ada 8. Jadi tadi katakanlah sistem kita hanya bisa memuat 8 user ya. Padahal traffic yang ditawarkan kan banyak tuh ya. Katakanlah yang masuk tuh ada 10. Ada 8. Berarti yang bisa terlayani berapa? Ya 8 kan, yang bisa dilayani 8. Kemudian yang 2 kemana? Nah,
Yang dua kemana? Itu bisa jadi menunggu di sini, waiting ataupun menunggu ya, waiting, menunggu, ataupun dibuang, seperti itu. Jadi itulah terjadi kondisi dari kepadatan traffic. Dari sisi operator, dia bisa memberikan kebijakan yang pertama mungkin menunggu dulu sampai ini sudah beres semuanya, dalam artian 8 traffic ini selesai dengan kanal yang menduduki ataupun holding time selesai, baru gantian masuk, ataupun si operator juga bisa membuang, seperti itu. Oke, ini ilustrasi dari kepadatan traffic. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke. Nah, mengingatkan kembali satuan traffic dalam konteks rekayasa traffic itu adalah Erlang ya. Erlang itu ya pada dasarnya sih satuan traffic pada rekayasa traffic itu tidak ada satuannya, namun untuk menghormati ataupun mengenang jasa Erlang itu kita semua sepakat satuannya menggunakan Erlang. Nah, sejarahnya Erlang seperti apa? Mungkin Anda bisa googling sendiri ya, dalam artian ya Anda bisa mencari di internet riwayat ataupun biografi, sehingga kenapa sih kok bisa si Erlang itu menempatkan namanya sebagai satuan dari traffic itu. Pada intinya yang kalian harus tahu adalah satuan traffic adalah Erlang itu. Nah, satu Erlang itu bisa dikonversikan menjadi beberapa satuan unit, dalam artian konversi. Yang pertama adalah satu Erlang itu bisa dikonversikan menjadi satu TU ataupun traffic unit. Kemudian satu Erlang itu bisa dikonversikan menjadi 36 CCS ataupun Send Call Seconds. Kemudian yang ketiga bisa dikonversikan menjadi 36 HCS, 100 Call Seconds. Yang keempat 36 unit call, dan yang terakhir adalah 30 EBCH, Equated DC Hour Call. Nah, itu konversi satuannya, seperti itu ya. Jadi jangan bingung, satu Erlang ya sama saja dengan satu TU, sama dengan 36 CCS, sama saja dengan 36 HCS, sama saja dengan 36 UC, sama saja dengan 30 EBCH, seperti itu. Oke, itu tentang satuan Erlang. Kenapa baru dibahas di sini, Pak? Ya, karena ini akan lebih membahas ke kondisi trafficnya seperti apa sih. Jadi kita sini mengingatkan kembali tentang satuan traffic. Oke, saya lanjutkan. Nah, ilustrasi tadi yang pertama ada sebuah gambar saluran dengan traffic yang ditawarkan sekian, kemudian diolah, dan kemudian traffic yang bisa dilayani sekian, yang tadi ya gambar tadi ini ya. Nah, ternyata ada suatu suatu prinsip kerja dalam sistem komunikasi, dalam artian pengolahan di sentral. Sistem kerjanya apa? Di sini dijelaskan dengan informasi macam-macam traffic. Oke. Ini berdasarkan prinsip dari pengolahan sentral ya. Jadi prinsip kerja dari pengolahan sentral itu sebelumnya ada traffic yang ditawarkan, kemudian di sini ada sentral yang mengolah, dan kemudian di sini ada traffic yang dilayani, dengan dengan simbol Y, dan di sini ada traffic yang dibuang ataupun R. Nah, maksudnya apa sih kayak gini tuh? Kan kita katakanlah sebagai operator ataupun penyelenggara jasa telekomunikasi kan mempunyai suatu sistem
sistem ya, sistem telekomunikasi. Otomatis kan sistem itu kan pasti akan dipakai kan. Nah, akan dipakai itu kan berarti ada sesuatu yang paling enggak ya akan ditawarkan ya. Misalnya kayak gini, saya punya kos-kosan nih. Nah, bagaimana orang itu bisa tahu kos-kosan ataupun akan menyewa kos-kosan saya kalau tidak ada sesuatu yang ditawarkan? Paham nggak maksudnya itu? Halo? Ya Pak. Oke. Jadi sistem telekomunikasi itu ada sesuatu yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan? Traffic yang ditawarkan berupa berarti ini tuh yang mentah ya, dalam artian ya benar-benar dari luar masuk ke sistem kita. Ya sama aja, saya mengiklankan kos-kosan saya biar laku, ya kan menawarkan itu saya punya kos-kosan. Nah, kos-kosan saya ada 10 kamar. Nah, otomatis kalau misalnya sudah penuh semua kan saya tutup kan iklan saya kan. Nah, itu kan analogi seperti itu. Nah, ada suatu sistem komunikasi yang menawarkan sebuah traffic. Ini loh saya punya sistem, silakan Anda pakai. Nah, berarti kan yang traffic yang masuk kan masih mentah, itu namanya adalah traffic yang ditawarkan dengan simbol A. Nah, kemudian traffic yang mentah itu kan masuk untuk menggunakan ataupun ya itu menggunakan sistem telekomunikasi, kemudian diolah oleh sistemnya. Oke. Nah, apakah bisa dilayani dengan semua? Tidak, karena kan kita nggak tahu nih semua yang masuk ke dalam sistem kita nggak tahu banyak kan, karena kan menawarkan loss semuanya, loss dalam artian tidak ada batasan. Namun yang membatasi apa? Ya sistemnya kita kan, karena sesuai dengan kapasitas yang dipunya kayak gitu. Nah, traffic yang bisa dilayani itu kita namakan dengan carried traffic ataupun simbolnya Y. Oke. Analoginya kayak gini. Berarti semua traffic kan all gitu kan. Terus dilayani oleh sistem kita, sistem telekomunikasi kita. Kemudian traffic yang dilayani adalah simbolnya Y. Y bisa masuk kayak gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kondisinya jika banyak traffic yang masuk dalam sistem kita tidak bisa dilayani ataupun tidak lolos? Ini kan Y kan lolos kan, Y lolos gitu kan. Nah, ternyata sistem kita akan membuang dengan simbol R seperti itu. Oke. Katakanlah seperti ini. Katakanlah kapasitas server saya adalah 8. Kayak tadi ya jelaskannya. Ternyata yang masuk ada 10. Berarti yang bisa lewat ya 8 dong. Nah, terus yang 2 apa? Dibuang. Gitu kan. Nah, jadi rumusnya dalam traffic yang ditawarkan ataupun A yaitu A, berarti kan total kan, dari traffic yang dilayani ditambah dari traffic yang hilang. Jadi di sini kan 8 ditambah 2, 10. Seperti itu ya. Bisa dimakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini informasinya. Oke. Jadi tadi traffic yang ditawarkan semua bisa masuk tuh ke dalam sistem kita. Nah, oke, masuk aja boleh bisa, tapi kan gimana sistem kita bisa ngelayanin semua enggak? Yang enggak kan. Makanya di situ ada traffic yang dilayani ataupun traffic yang lolos, yaitu Y. Karena apa? Memenuhi syarat, gitu. Kemudian traffic yang enggak bisa dilayani gimana Pak? Ya traffic yang enggak bisa dilayani ya mohon maaf nih, kita buang saja karena sudah melebihi dari kapasitas dari sistem kita. Terus gimana kalau sudah dibuang, apakah bisa memakai? Ya bisa memakai sistem kita dengan catatan jika di sini di carried traffic ini sudah selesai, dalam artian tadi kan masuk 10. Aduh, dengan catatan tadi kan 10, kemudian di sini bisa lain 8. Duanya gimana Pak? Apakah bisa masuk lagi ke sini? Ya bisa. Dengan catatan si 8 user ini salah satunya ada yang sudah selesai. Katakan di sini 7 udah selesai kan. Nah, jadi ini 1 masuk lagi nih. Nah, jadi 8 lagi kan. Terus yang ini tinggal 1 Pak. Ya mungkin masuk lagi ke sini. Nah, tapi ini kan belum selesai Pak. Ya berarti kan kita menunggu dulu sampai selesai. 7 baru ini 8 kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini kalian sudah tahu
A adalah apa tadi rumusnya? Y plus R. Traffic yang ditawarkan berasal dari jumlah traffic yang dilayani ditambah dari jumlah traffic yang terbuang ataupun dibuang. Nah, rumusnya ada lagi yaitu mencari A itu P banyaknya jumlah panggilan terhadap yang memakai, panggilan dikali TR ataupun yang memakai. Kemudian Y traffic yang dilayani itu B dikali TR, sama ya, T kecil TR. B-nya itu dari mana Pak? Nah, B-nya itu kan yang dilayani berapa ini kan 8. Oke, banyaknya panggilan berapa? 10 kan? Nah, 10. Kemudian nilai R di sini adalah P dikurangi B dikali TR, lamanya waktu pendudukan. P-nya berapa? Ini kan jumlahnya tadi kan, total traffic yang masuk dikurangi total traffic yang dibuang ataupun blocking. Itu 2. Kan 10 kurangi 2 kan 8. Nah, kalikan TR. Jadi rumusnya A, Y, R ini berdasarkan cerita yang tadi saya ceritakan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, cukup jelas ya. Masih. Itu T-nya T kecil, Pak. T ya, T kecil TR itu bahasanya itu waktu pendudukan, waktu selama memakai kanal. Ya kalau kita bahasa aplikasinya ya, kan kita telepon tuh, itu kan kita menduduki kanal kan, nah itu TR-nya. Misal saya telepon, di situ saya tutup, biasanya kan di HP ataupun di perangkat telekomunikasi kan ada detik-detik itu kan waktu, lah itu TR-nya itu. Waktu di mana kita menduduki kanal ataupun saluran. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Rumusnya masih sederhana ya, AIR. Nah, nanti. Oke, tadi kan ceritanya si operator punya sistem kan. Nah, sistem itu kan punya kapasitas. Berarti kan padahal sudah menawarkan traffic, ternyata nggak semuanya bisa dilayani dengan baik, ataupun ya bisa dilayani tapi ada yang dibuang. Terus yang dibuang nasibnya ya gimana Pak? Ya tadi bisa masuk lagi dengan catatan traffic yang dilayani itu sudah selesai di pendudukan kanalnya. Nah, maka jika terjadi loss traffic ataupun keadaan server tutup tadi, itu harus diapain? Ya tadi bisa jadi trafficnya bisa dibuang saja, kemudian bisa ditunda, bisa diantrikan. Ini kan tadi kan kita punya sistem set, ini SM. Traffic yang ditawarkan A, kemudian traffic yang dibuang karena melebihi kapasitas, dan ini traffic yang lolos yang bisa dilayani. Y lolos gitu kan. Nah, jika terjadi server sibuk itu si operator harus piye gitu loh. Si operator harus melakukan tiga kebijakan lah agar semua berjalan dengan baik. Yang pertama bisa dibuang saja, ya, dibuang berarti kan R ya, nah, di R ini. Nah nanti di R ini kondisinya ada di kondisi di pelanggan itu akan terjadi sebuah busy tone. Apa itu maksudnya? Ya, misal saya lagi telepon nih, jam-jam sibuk ataupun jam-jam padat gitu kan. Saya mau nelpon teman saya, susah banget teleponnya nih. Nah, bunyinya kan tut kayak gitu kan. Bisa jadi kondisi sistem tidak bisa melayani dengan baik, bisa jadi juga si si A, si B ya. Si B itu sedang ada panggilan ataupun sedang menelpon. Jadi kan si operator ataupun sistem langsung membuang trafficnya karena si B ini kan mau telepon si B kan, padahal si B itu lagi ada suatu aktivitas. Jadi dari sistem langsung memberikan busy tone. Biasanya kan tut kayak gitu kan. Nah,
Kemudian yang kedua, operator juga bisa menunda dengan catatan menundanya itu jangan terlalu lama, dalam artian delay-nya itu harus milisecond. Delay terhadap apa? Waktu panggilan dan waktu menelpon. Jadi jangan lama-lama. Kalau jika kondisinya itu melebihi delay-nya, dalam artian saya mau telepon nih, si A mau telepon nggak bisa. Kemudian si operator langsung memberikan suatu kebijakan bahwa ditunda dulu nih, karena sipil lagi sibuk ataupun sistem lagi sibuk, dengan memberikan waktu jeda. Harus milisecond, karena tidak boleh melebihi dari waktu panggilan, harus lebih kecil daripada waktu dia lagi sedang telepon ataupun WH. Kalau lebih itu akan diberikan suatu kebijakan lagi, yaitu berupa busy tone ataupun BT ini. Jadi kalau terlalu lama, kita telepon ke B, nggak nyambung terus, susah banget kan. Nah, ternyata ini analoginya Anda pada saat mungkin itu pernah nggak dulu tuh Anda telepon ke radio ataupun telepon kuis interaktif itu kan, susah kan maksudnya. Nah, karena susah banget dan itu banyak sekali yang mau pengen ikut kuis interaktif itu, lama-lama telepon yang kita dengar di telinga kita apa? Bunyinya gimana? Busy tone kan, tutut ya, karena banyaknya yang ingin ikut kuis interaktif itu. Pernah nggak kalian melakukan apa namanya? Ya iseng-iseng, misalnya di TV ataupun di radio ada kuis, wah lumayan nih, hadiahnya pulsa 100.000 gitu kan. Ada telepon, ternyata susah banget untuk masuknya karena banyak yang akses. Nah, terus kita experience kita di telinga kita bunyilah tutut kayak gitu kan. Nah, itulah kondisinya seperti itu. Nah, selain operator bisa membuang saja ataupun bisa menunda saja, operator juga bisa melakukan kebijakan antrian. Tunggu kamu ngantri dulu karena sistem saya tidak bisa melayani dengan banyaknya yang request lah gitu. Nah, dalam antrian itu ada dua jenis. Yang pertama adalah FIFO, first in first out, dan yang kedua adalah LIFO, last in first out, kayak gitu ya. Maksudnya gimana nih kalau FIFO nih? Jadi ini di sini ada katakanlah 4 orang nih. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nah, ini masuk ke sistem kita kan, set sistem network lah, SN ataupun sentral ya, sama saja. Itu bahasa tekniknya ya sentral, bahasa gampangnya adalah sistem. Nah, kita bahas dulu yang FIFO nih. Yang pertama masuk adalah A, 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C, yang keempat adalah D. Kalau berdasarkan FIFO berarti kan first in first out. Berarti gimana nih? Berarti yang masuk dulu dong, ini kan. Masuk dulu kan. Nah, berarti ini yang keluar adalah A. Terus baru B, ini C, ini D. Kayak seperti itu ya. Ini yang FIFO. Nah, bagaimana kalau yang LIFO? Nah, ini ada sentral. Nah, ini ada yang masuk A, B, C, D. A itu yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D itu yang keempat. Masuk ke sini, masuk ke sentral kita. Terus bagaimana prosesnya ataupun mekanismenya? Nah, kita menggunakan mekanisme ataupun si operator itu menggunakan mekanisme antrian dengan prinsipnya adalah LIFO, last in first out. Nah, kata kuncinya adalah last. Berarti yang terakhir itu apa tuh yang terakhir di sini? Terakhir apa itu? Yang mana? A, B, C atau D? Dari gambar ini. D, Pak. D. Berarti secara LIFO D yang dilayani dulu. Masuk sini berarti keluar D. Terus C, B, ini A. Nah, kayak gini kalau kalian menjadi A, bagaimana perasaan Anda? Kesel kan? Karena apa? Udah terakhir, habis itu dilayani duluan, itu kan kesel. Nah, biasanya kayak gini antrian-antrian pada saat kita mengurus STNK ya, maksudnya
Saya nggak tahu sih. Sekarang misal ada calo gitu kan, udah daftar ngantri panas-panas, orang mau ngurus STNK ataupun surat-surat lewat calo, dia lewat belakang. Yang duluan yang terakhir malah diduluin. Kesel banget kan kalau misal jadi A, nah kayak gitu. Itu dari pembahasan tentang antrian. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, lanjut. Oke. Nah, ada informasi terakhir nih. Karena kita akan mengatasi loss traffic di atas, kita harus menerapkan ghost. Nah, maksudnya apa ini? Jadi, kita sudah berbicara tentang traffic yang dibuang, traffic yang ditawarkan, terus traffic yang bisa dilayani. Nah, itu terjadi karena apa? Karena banyaknya request ataupun banyaknya traffic yang ditawarkan sehingga si sistem itu tidak bisa melayani, sehingga akibatnya adalah loss traffic ataupun dibuang. Nah, cara untuk mengatasi loss traffic itu kita menerapkan QoS. Apa itu QoS? Kalau Anda mengenal lebih familiar mana? Dari di sini kalian lebih familiar apa? QoS atau QoS? QoS, Pak. Iya, QoS. QoS apa itu? Quality of service. Oke, quality of service. Nah, itu bagaimana sih kualitas dari layanan kita yang kita berikan? Nah, itu quality of service. Nah, kalau yang namanya QoS ataupun grade of service itu merupakan sebuah unjuk kerja traffic ataupun derajat pelayanan. Nah, ini ceritanya kayak gini. Derajat pelayanan terhadap kemungkinan adanya blocking ataupun grade of service probability of blocking. Jadi ya probabilitas blocking terhadap probabilitas of blocking ya probabilitas blocking ya. Blocking probabilitas ya. Sama aja lah ya. Intinya ya probabilitas blockingnya. Gitu. Nah, simbol dari GOS itu adalah B. B besar. Bukan B kecil ya, B besar. Nah, ini informasinya adalah perbandingan traffic yang hilang ataupun ditolak dengan traffic yang ditawarkan ke jaringan. Angka dalam persen, ingat nih, angkanya adalah dalam persen, bukan dalam erlang lagi ya, karena dia menunjukkan grade. Kalau bahasanya gini, kalian mungkin pernah ada ya yang ikut lelang nggak? Lelang apalah, ya lelang apa ya? Ya mungkin HP ya, karena sekarang kan musimnya ya bukannya musim. Kita ingin membeli HP kan bisa dari online, bisa dari toko itu kan. Tapi kalau kita ingin mencari sesuatu katakanlah yang murah ataupun apa, kita bisa ke lelang. Ya, tapi jarang sih kalau bisa lelang. Enggak gini. Rumah lah kalau kita mungkin mencari rumah. Ini juga susah. Kendaraan aja, motor. Nah, itu kan biasanya kalau di lelang motor itu kan ada grade-nya kan, ada tingkatannya. Misalnya istimewa, istilah grade-nya adalah A. Kalau biasa B gitu kan. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi grade of service di sini itu ditunjukkan dalam persen kayak gitu kan. Kok saya jauh-jauh lelang ya? Kenapa enggak grade nilai aja lah? Kalau kita nilainya baik sekali kan A gitu kan. Kalau sedang adalah B. Nah, itu kan grade-nya kayak gitu. Dan sama kalau GOS itu grade-nya kita menggunakan persen sebagai kemungkinan sebuah call ataupun panggilan akan dibuang ataupun hilang. Jadi tadi kalau misalnya erlang atau traffic itu satuannya erlang, kalau grade of service ataupun probabilitas blockingnya itu menggunakan satuannya adalah persen. Nah, catatan di sini apa? Catatannya adalah semakin kecil nilai ghost maka semakin baik pelayanannya. Ya jelas dong ya, artinya semakin kecil nilai ghostnya, semakin kecil nilai persentase ghostnya. Artinya kan semua traffic yang ditawarkan itu bisa diakomodir, bisa dilayani dengan baik. Oke. Jadi kan kemungkinan hilangnya ataupun loss trafficnya adalah kecil. Nah, kita mengacu pada ghost dari Telkom. Ya, ini saya nggak di endorse sama sekali sama Telkom.
Ya, karena ya kita Telkom ya, perusahaan telekomunikasi kita dengan Telkom, perusahaan telekomunikasi Telkom itu ya menggunakan grade-nya adalah 1% ataupun 0,01. Jadi cukup baik ya, dalam artian cukup apa ya, kecil sekali. Jadi asumsinya adalah traffic yang ditawarkan itu bisa dilayani dengan baik oleh sistem kita. Jadi ya analoginya sistemnya gede banget tuh, maksudnya sistemnya keren banget lah. Jadi kemungkinan kecil traffic yang dibuang ataupun loss itu adalah 1%, kayak gitu ya. Nah, artinya apa 1% itu? Artinya satu panggilan gagal setiap 100 panggilan datang. Hampir sempurna ya, hampir sempurna. Kayak gitu kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ghost? Lanjut, oke. Nah, tadi ada di depan saya sudah menjelaskan tentang QoS kan. Berarti teman Anda tadi, Mas siapa dia? Saya lupa. Ya, Mas itu ya, Mas yang menjawab QoS. QoS adalah quality of service kan. Nah, menunjukkan tingkat kepuasan orang pengguna layanan. Tapi kalau grade of service derajat pelayanan, yaitu kan traffic yang bisa dilayani. Nah, jadi beda ya antara grade of service dan quality of service. Kalau quality of service itu adalah tingkat kepuasan. Nah, itu berdasarkan ITUT E800. Kalau yang tadi yang adalah tingkat traffic yang ditolak ya, persennya. Gitu. Nah, ini kita ngomongin rumus lagi. Di grade of service dengan simbol B ini, kita mempunyai dua rumus. Yang pertama adalah B itu blocking ya, B-nya blocking, karena kan grade of service tadi kan definisinya adalah traffic yang dibuang ya, probabilitas blocking kan tadi ya, jadi kan B. Nah, traffic yang pertama. Rumus yang pertama adalah jumlah panggilan yang hilang dibagi jumlah panggilan yang ditawarkan. Yang hilang ada R, ini R ya, R dibagi A, kayak gitu ya. Nah, gitu. Ingat di sini satuannya apa? Persen. Nah, satuan adalah persen. Kemudian rumus yang kedua, kita menggunakan blocking Erlang dengan simbol BC, B besar dan C kecil. Nah, di sini nih agak keriting. Oke, bagaimana BC itu didapat? BC itu didapat dengan cara ERL, apa itu? Erlang. Nah, dalam kurung N, A, gitu kan. Jadi di sini ada informasi dari Erlang dengan diketahui jumlah kanalnya yaitu N, dan diketahui jumlah intensitas traffic dari kanal tersebut, yaitu berupa A. Nah, penjabarannya adalah Erlang N, A ataupun banyaknya kanal dengan intensitas traffic sekian dapat dicari dengan A pangkat N, berarti kan intensitas traffic terhadap jumlah kanan L ya, jumlah kanan N, itu berarti kan banyak ataupun jumlah yang keberapa per N faktorial ataupun jumlah kanal faktorial dibagi jumlah kanal ataupun sigma N dari I-nya adalah 0, berarti kan ini kanal per 0 ya, kanal ke 0 hingga kanal ke N. N di sini mungkin tak hingga ataupun banyak lah, tergantung dari sistem kita ada berapa kanal. Jadi jumlah kanalnya dari I ataupun dari 0 kanal pertama hingga kanal ke N gitu kan. Kemudian di sini ada A pangkat I, yaitu intensitas traffic dari kanal tersebut dari kanal ke berapa kan. Kalau di sini kan I-nya kan 0 kan, berarti kan kanal intensitas traffic kanal dari intensitas traffic dari kanal pertama gitu kan, I kan. Nah, dibagi jumlahnya dari kanalnya ada berapa, dari I-nya kan berapa, dari misalnya kan 0, berarti kan 1, I di sini adalah 0, I faktorial, seperti itu ya. Nanti rumusnya kita akan cek ataupun lebih jelasnya kita coba contoh soal saja. Nah, kayak gini nih misalnya,
Kita hitung blocking Erlang ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya. Diketahui jumlah kanal ataupun channel adalah 4 saluran. Nah, 4 saluran. Kemudian traffic yang ditawarkan adalah 2 Erlang. Nah, oke. Hitung jumlah dari GOS-nya, grade of service-nya dari 4 kanal ini dengan intensitas traffic-nya adalah 2. Nah, tadi kan kalau kita ketahui jumlah kanal, kita ketahui jumlah intensitas traffic per kanalnya, kita menggunakan rumus grade of service BC kan, yaitu Erlang. Di sini N-nya adalah jumlah kanalnya, ada 4. N-nya adalah 4, oke, ini 4 ya. 4. Kelihatan kan? Kelihatan nggak itu tulisannya? Kurang gede ya? Saya besarkan deh. Kita zoom. Kelihatan ya? Oke. Tadi kita menggunakan rumus BC Erlang N, A. Ini nggak kelihatan. Karena kita ada informasi jumlah kanal dan intensitas. Ya. N di sini kita adalah jumlah kanalnya adalah 4. Dan A di sini adalah intensitas traffic yaitu 2. Jadi Erlang, ya, BC sama dengan Erlang, salurannya adalah 4, intensitasnya adalah 2. Oke. Caranya adalah intensitas trafficnya ada berapa tuh? Ada 2 ya. 2 pangkat N. N-nya apa? N-nya jumlahnya kanalnya ada berapa? Ada 4 kan? Berarti 2 pangkat. Jelek banget. Sebentar, saya itu. Lebih enak tulis pakai itu ya, pakai spidol ya daripada di sini ya. Mohon maaf tulisan saya agak bagus ya, sehingga jangan fokus ke tulisan saya, fokus saja ke ini ya rumusnya. Oke, mencari BC Erlang dengan 4 saluran dan intensitas 2 Erlang. Caranya adalah kita tentukan dulu A-nya. Di sini ada A-nya adalah jumlah intensitas adalah 2 pangkat N. N di sana jumlah salurannya adalah 4. Oke. Dibagi N faktorial. Jumlah salurannya adalah 4. Saya perjelas ya di sini teruslah. Kemudian ada sigma ataupun jumlah dari saluran yang pertama hingga yang ke N gitu ya. Saluran yang ke N, ke sekian kayak gitu ya. Nah, N di sini adalah 4, berarti N sama dengan 4. Kemudian jumlah dari intensitas yang pertama ataupun 2I 2I dibagi I faktorial. Nah, kita jabarkan nih. Yang atas masih utuh karena sudah jelas identitasnya. Yang bawah baru kita jabarkan. Pak, kenapa dijabarkan? Lah, karena di sini ada simbol matematik sigma. Sigma kan dari jumlah keseluruhan kan. Nah, dari 0 sampai ke N. Nah, yang pertama adalah 2 pangkat N, N-nya adalah saluran yang pertama, 0 kan, 0. Dibagi I faktorial. Nah, I pertama adalah 0 faktorial. Ditambahkan saluran yang pertama, berarti kan kalau di sini saluran 1 berarti ya, dibagi I faktorial, berarti ini I faktorial. Sampai 4, 2 ini 2 faktorial. Tambah 2 pangkat 3, bagi 3 faktorial, ditambah 2 pangkat 2 pangkat 4 per 4 faktorial. Nah, ini adalah nilai dari 0, 1, 2, 3, 4, karena banyaknya saluran adalah 4. Dari I 0 hingga N-nya adalah 4. Paham nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Paham, Pak. Oke. Nah, kita gunakan kalkulator. Gimana saya bisa melihat kalkulator ya? Ya intinya gini,
kalian di sini hitung, ya kan? Kalian hitung menggunakan kalkulator, jangan pakai kalkulator beras ya. Kita gunakan kalkulator apa tuh namanya? Saintis ya, apa yang itulah Casio gituan ya. Saya bukan apa merek ya, tapi ya umumnya Casio ya gitu ya. Nah, kalian cek aja di matematikanya ataupun setting modenya. Nah, kalian hitung 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu 32 ya. Ya benar ya, 32 dibagi 4 faktorial. Berapa? Diper sampai sini dan langsung aja hasilnya adalah 0,095. Seperti itu ya. Karena di sini 0 faktorial 1, 1 faktorial 2, 2 faktorial adalah 2, 3 faktorial 1,3, 4 faktorial 0,8. Begitulah. Kemudian hasilnya adalah 0,09. Ingat persen kan? Kalau persen adalah dikali berapa? 100 kan? Jadi keluarnya adalah 95%. Nah, dari ceritanya tadi kita sudah menghitung, ternyata grade of service-nya adalah 95%. Kira-kira gimana tuh derajat pelayanannya tuh? Gimana tuh? Kesimpulannya apa? Oke, tadi kan kita sepakat bahwa grade of service dari PT Telkom adalah 1%. Artinya apa? 1 yang hilang ataupun yang loss dari 100 panggilan. Nah, ini bayangkan 95% ghost-nya. Berarti apa kalau kita ibaratkan 100%? 100 user lah ya. Berarti berapa? 95 user yang terbuang, loss. Itu loss traffic-nya adalah 95 user. Artinya apa ya? Sangat jelek sekali ya. Berarti ada sesuatu nih di sistem kita nih. Di sentral kita ada sesuatu nih. Nah, maka dari itu ini kurang bagus dalam artian ya terlalu besar grade of service-nya. Aturan adalah harus 1% kayak gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Lanjutkan. Oke. Nah, ini. Tuh, berarti untuk mencari probabilitas blocking ada 2 ya rumusnya, B R per A ataupun BC tadi Erlang dengan jumlahnya N saluran, A-nya adalah intensitas traffic, seperti itu. Oke, untuk kerja traffic, berarti secara kesimpulan kemampuan sistem dalam melayani traffic kayak gitu ya ceritanya kayak gitu. Ditinjau dari seringnya dial tone delay karena beberapa waktu pelanggan menunggu bisa connect ke perangkat yang dituju. Kemudian probabilitas penolakan jaringan ada strong yang tidak tersedia, asumsinya tidak ada delay ataupun jauh terpakai. Kita menggunakan rumus BC tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulan dari unjuk kerja traffic adalah gimana sih kemampuan dari sistem dalam melayani trafiknya. Kemudian kemampuan tersebut untuk kerja tersebut ditinjau dengan 2 parameter, dial tone delay dan probabilitas penolakan layanan. Oke. Kalau kita berbicara probabilitas berarti kan berbicara tentang grade of service. Ini rumusnya ya kalau PC. Itu. Nah, kemudian probabilitas blocking, perhatikan pernyataan berikut. Jadi probabilitas blocking itu probabilitas seluruh saluran tersebut dalam sistem sedang sibuk. Oke. Probabilitas blocking itu tidak sama dengan ghost. Ghost itu call congestion dan probabilitas blocking adalah time congestion. Berarti di sini grade of service itu adalah call congestion. Dia hampir sama. Kalau kita berbicara grade of service, itu kita berbicara tentang probabilitas blocking. Namun secara pengertian itu berbeda. Karena apa? Prinsipnya grade of service adalah
congestion call ataupun call congestion. Nah, kalau probabilitas breaking adalah waktu dari congestionnya, kayak gitu. Semoga tidak bingung ya. Intinya kalau kita berbicara ghost berarti kita berbicara tentang probabilitas pasangan lah gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin ghost, kita harus pasangannya adalah probabilitas blocking. Namun secara prinsip ghost itu adalah kepadatan call. Namun kalau probabilitas blocking adalah time congestion ataupun kepadatan waktu. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Mau nanya Pak. Yes. Oke, selesai. Yang tadi tentang blocking Pak, 0,095 itu persenannya kan 9,5% bukan sih Pak? Apa saya salah hitung lagi ya? Bentar. Oh iya benar. Dikalikan 100 ya. Sorry, 9,5 Mbak. Sorry, 9,5 benar-benar ya. Terima kasih atas koreksinya. Tapi pada prinsipnya acuan kita adalah berapa? 1% ya. Ini Mbaknya udah ngitung pakai kalkulator Mbak, sudah benar? Hitungan saya, siapa tuh saya salah Mbak? Belum Karena dihitung. Hah? Belum dihitung yang pakai faktorial. Siapa tuh saya salah nolnya. Ini kemarin saya ngitung sore-sore kan. Ini, ya daripada saya tulis pakai itu, saya tulis di kertas terus saya foto kan, jepret di sini. Saya temukan 0,095. Oke. Siapa tahu saya mungkin nolnya kurang atau apa. Pada dasarnya adalah hitungnya kayak gini. Oke. Kita jabarin dulu dari 0 sampai ke 4 ataupun n-nya adalah 4 karena di sini adalah sigma dari i adalah 0 hingga n kesekian n lah. Hingga ke saluran n itu berapa kalau di sini adalah 4. Jadi kita hitung dulu i-nya dari i-nya dulu adalah 0 hingga n-nya adalah 4. Kita jejer sampai 4 kayak gitu. Terus kita olah dengan kalkulator. Ini kalau saya ketemunya adalah segini 0,095. Siapa tahu saya salah ataupun hasilnya komanya hilang ataupun nolnya hilang ataupun apa namanya. Ini saya salah gitu. Tolong dikoreksi siapa tahu saya salah ketik ya. Kalau tadi informasinya persennya ini ya harusnya salah, ini adalah 9,5% ya. Ini harusnya ini kalau kita 0,095 itu kalau kita jadikan persen adalah 9,5%. Tapi secara standar tadi kan ghost-nya harusnya kan 1% ya. Ghost-nya adalah 1% ya. Ya tetap kurang bagus lah karena apa 9,5% kan. Nah, jadi ya ibaratnya dari 100 panggilan yang masuk, kalau itu asumsinya 100 ya, berarti yang loss atau yang hilang adalah 9 panggilan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi yang mengkoreksi? Ya nanti kalian cek, siapa tahu saya salah ya, itunya hitung-hitungannya. Paling ini Pak yang salah nih, yang penempatan. Ada lagi? Terima kasih. Ini Pak, mau tanya yang buat pertemuan minggu lalu Pak. Minggu lalu. Nah tadi ya, katanya udah clear. Tadi di depan saya kan tanya dulu kan. Iya Pak. Aduh, saya udah lupa Mas, gimana dong? Di sini kan ada soal Pak, itu yang soal nomor 1. Di situ kan ada 30 menit dibagi 120 menit itu kan hasilnya harusnya 0,025 Erlang. Cek Mas, tak login cek Mas. Jadi saya tawarkan, tidak ada yang jawab. Jadi tak login saya. Mana ya? Mana sih? Pertemuan berapa Mas? 4 apa 5? Bentar Pak, tar dulu. Nah. Gimana? Mungkin saya ingat, mungkin ya. Kalau nggak ingat ya udah. Kalau saya share screen aja Pak.
Oh, monggo silakan. Saya matikan dulu. Oke. Yang di sini, Pak. Ya. Betul. Harusnya 0,025 ya. Seperempat kan 0,25 kan. Itu benar 0,025 atau yang 2,5 ini, Pak? Iya 0,25 dong Mas. Oke. Untuk memastikan aja, Pak. Oke, sudah pasti ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya itu. Emang ya itu kalau masalah 0,0 emang ya mungkin saya rada keliwer ya. Ya, kurang teliti ya. Tapi terima kasih Mas, bagus. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada mungkin itu ya kuliah hari ini. 1 jam saja, jangan banyak-banyak. Ntar kuota Anda habis lagi ya. Masih dapat kuota nggak? Masih kan? Alhamdulillah. Oke, besok kita masih ada pertemuan insya Allah. Nanti ada latihan ataupun nanti kita buat lihat lah. Hari ini tidak ada tugas, insya Allah ya. Insya Allah tidak ada tugas. Siapa tahu saya berubah pikiran kan. Harapannya sih nggak ada tugas. Oke, nanti kita UTS sekitar kapan sih? Akhir November apa ya? Ya nanti semua materi silakan Anda pelajari kayak gitu. Jadi ya siapa tahu saya ambil soalnya dari situ. Jadi silakan dipelajari saja. Oke, kalau tidak ada diskusi lagi, saya izin mengakhiri untuk kuliah pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.